Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 6B akan menyampaikan materi yaitu mengenai penggunaan Information and Communication Technology atau ICT dan alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Adapun anggota kelompok 8 yaitu terdiri dari Dewi Aulia Rahmawati, Endah Maida Supiani, dan Siti Kulsum. Nah, di sini Baik, ada teori mengenai ICT. ICT atau Information and Communication Technologies yaitu salah satu upaya dalam mengembangkan pembelajaran matematika dapat memanfaatkan penggunaan ICT dan alat peraga sebagai inovasi dalam pembelajaran matematika. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam memasuki era globalisasi saat ini, yaitu dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan ICT. Hal ini dikemukakan oleh Rusmana dan Isnaningrum pada tahun 2009. Nah, kemudian perkembangan terkininya adalah pemanfaatan ICT ini secara terpadu dalam pembelajaran yang memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikemukakan oleh Setiorini pada tahun 2015. Nah, perkembangan ICT dalam beberapa dekade terakhir berjalan sangat cepat sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi termasuk jaringan komputer. Dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan ICT tersebut, para dosen dan guru dituntut untuk menguasai teknologi agar dapat mengembangkan materi-materi pembelajaran berbasis ICT dan memanfaatkan ICT tersebut sebagai media pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada pembelajar dan belajar. Nah, media pembelajaran berbasis teknologi ini dapat membuat pembelajaran lebih powerful, di mana kontak komunikasi antara individu yang didukung oleh teknologi dapat memberikan nilai tambah atau add value dalam kemampuan komunikasi tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Danim pada tahun 2011. Kemudian, penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya ada manfaat dari ICT, yaitu diantaranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, kemudian mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, dan yang terakhir menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada teori mendalam mengenai ICT atau Information and Communication Technologies. Proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi, yaitu diantaranya guru atau sebagai komunikator, kemudian bahan pelajaran, media pembelajaran, siswa, yaitu sebagai komunikan, dan tujuan pembelajaran. Nah, proses belajar mengajar atau PBM dalam pembelajaran matematika seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari, sehingga matematika menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami siswa. Nah, kehadiran dan kemajuan ICT di era komunikasi global ini telah memberikan peluang dan perluasan interaksi antara dosen atau guru atau pakar dan mahasiswa, antar mahasiswa dan sumber-sumber belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kemudian kemajuan ICT ini juga telah memungkinkan memanfaatkan berbagai jenis atau macam media secara bersamaan dalam bentuk multimedia pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif yang memuat komponen audiovisual atau suara dan tampilan, yaitu untuk penyampaian materi pembelajaran dapat menarik perhatian siswa untuk belajar. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. baik. Yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis ICT. Pembelajaran berbasis ICT adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Sedangkan menurut Suryani pada tahun 2015,
Media pembelajaran berbasis ICT yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu teknologi komputer, teknologi multimedia, dan teknologi jaringan komputer. Yang pertama ada teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbantuan komputer atau dengan istilah Computer Assisted Instructional atau CAI, penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya program Computer Assisted Learning atau CAL, lalu konferensi komputer, surat elektronik atau electronic mail, dan komputer multimedia yang kemudian disebut multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran melalui CAI ini bersifat offline sehingga dalam penggunaannya tidak tergantung pada akses internet. Yang selanjutnya, yang kedua adalah teknologi multimedia. Media pembelajaran yang termasuk dalam teknologi multimedia ini adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia yang sering diartikan sebagai kombinasi dari banyak media atau setidaknya lebih dari satu media. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan untuk memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi tinggi. Yang ketiga ada teknologi jaringan komputer. Nah, teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, Wi-Fi, dan lain-lain. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya, yaitu aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu melalui ICT, gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat para murid. Yang kedua, melalui ICT, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Yang ketiga, melalui ICT, para pengajar dapat membuat kelas menjadi interaktif dan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik. Yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya yaitu permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat tersebut. Yang kedua, di beberapa sekolah menjadi masalah dalam biaya, yaitu untuk terlalu mahal untuk dimiliki. Lalu kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan alat ICT. Yang terakhir, sering terjadinya penyalahgunaan teknologi. Nah, yang selanjutnya, tentang alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah alat peraga sebagai inovasi pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika, khususnya di sekolah menengah, diharapkan dapat menyajikan pembelajarannya efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum dan pola pikir peserta didik, sehingga peserta didik dapat dengan mudah menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini tidak selamanya dapat membantu memudahkan dalam pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pendidik dalam memilih alat peraga agar dapat dilaksanakan secara maksimal, itu harus berorientasi terhadap pertama tujuan pembelajarannya, kedua materi pelajarannya, tiga strategi belajar mengajarnya, dan yang terakhir adalah kondisi dari peserta didik yang akan kita ajari. Nah, maka dari itu, agar alat peraga dapat mempengaruhi proses belajar dengan efektif dan efisien, perlu dipersiapkan dengan benar, sehingga dapat dikatakan sebagai inovasi dalam pembelajaran matematika. Nah, hal ini bertujuan agar terjadi interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar yang relevan dengan tujuan instruksional yang dicapai. Nah, melalui penggunaan alat peraga ini, guru dapat merangsang munculnya motivasi dalam diri peserta didik, sehingga menyenangi konsep yang disajikan karena sesuai dengan tahap perkembangan mentalnya. Nah, peserta didik yang merasa penasaran dan ingin lebih jauh tentang konsep yang dipelajarinya
akan terus berusaha mempelajari konsep itu lebih mendalam. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh alat peraga dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada contoh alat peraga dalam perkalian matriks. Terus yang kedua ada contoh alat peraga untuk menunjukkan atau memperkenalkan tentang bilangan pecahan. Dan yang ketiga itu ada contoh alat peraga matematika untuk memperkenalkan sudut dalam matematika yang dikenalkan dalam bentuk jam. Nah, sebenarnya masih banyak lagi alat-alat peraga dalam pembelajaran matematika. Tentunya kita dulu ya mungkin semester 4 kalau tidak salah kita pernah membuat alat peraga. Nah, jadi masih banyak lagi contoh alat-alat peraga yang lainnya. Nah, yang terakhir itu tentang kesimpulannya dari apa yang telah dibahas. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka itu tidak terlepas dari beberapa masalah pembelajarannya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka diadakan ICT, yaitu Information and Communication Technology, dan alat peraga sebagai inovasi dalam pembelajaran. Nah, pemanfaatan ICT dan alat peraga ini digunakan untuk mempermudah dan mendukung aktivitas kehidupan manusia dan organisasi, termasuk dalam kegiatan pembelajaran dan dapat memotivasi siswa dalam belajar, memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika, dan dengan bantuan alat peraga dan ICT ini, konsentrasi belajar siswa dapat lebih ditingkatkan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya izin menjawab, Pak. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja kelebihan dan penggunaan alat peraga bagi siswa? Nah, kelebihannya itu, sebenarnya alat peraga ini, kelebihannya bagi siswa yang pertama itu menumbuhkan minat belajar siswa, karena pelajarannya dapat lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Dan yang terakhir, alat peraga ini dapat membuat siswa lebih aktif dan untuk melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Sudah, Pak, dari saya. Ya. Dua lagi silakan. Kelompok 8. Ya, siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Dewi Aulia dari kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Ya. Pertanyaannya adalah, seiring perkembangan zaman, penggunaan ICT dalam pembelajaran matematika juga terus meningkat. Namun, apakah SDM para pendidik sudah memenuhi untuk pembelajaran berbasis ICT? Bagaimana cara agar pendidik dapat meningkatkan kompetensinya? Nah, sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita dalam kondisi COVID. Jadi para pendidik bahkan para peserta didik pun dituntut untuk melakukan pembelajaran berbasis ICT karena semua pembelajarannya dilakukan secara online. Jadi mungkin untuk sekarang ini para pendidik bahkan peserta didik pun sudah mulai terbiasa untuk pembelajaran berbasis ICT. Namun tidak dipungkiri masih banyak juga para tenaga pendidik yang kurang menguasai si pembelajaran ICT ini. Nah, kira-kira ada beberapa hal untuk meningkatkan kompetensi dari pendidik tersebut. Misalnya, memfasilitasi infrastruktur baik sarana maupun prasarananya agar membantu pengembangan kompetensi profesionalitas guru dalam memahami pembelajaran berbasis ICT. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghargai dalam interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik agar ada rasa motivasi untuk sama-sama berkembang dalam pembelajaran berbasis ICT. Yang terakhir, mungkin diadakannya pelatihan atau diklat. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi siapa? Saya Pak Siti Kulsum. Siti Kulsum menjawab pertanyaan dari kelompok. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu sebutkan salah satu tujuan pengembangan dari media pembelajaran matematika berbasis ICT. Ya, silakan. Nah, tujuannya itu salah satunya untuk pemecahan masalah.
Nah, bentuk interaksi seperti ini memberikan kemungkinan terhadap siswa untuk melatih kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Siswa dituntut untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan melalui program-program interaktif berbentuk pemecahan masalah, memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan permasalahannya yang ada di dalam masalah tersebut. Kemudian umpan balik tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam program pembelajaran yang berbentuk interaktif berbasis ICT ini. Nah, umpan balik tersebut dapat digunakan oleh siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dalam memecahkan masalah. Kemudian, program-program berbentuk pemecahan masalah biasanya berisi beberapa soal atau masalah yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitan yang dikandung di dalamnya. Siswa dapat mencoba memecahkan masalah yang tingkatannya lebih sulit. Setelah berhasil, kemudian menjadi lebih rendah tingkat kesulitan tersebut karena siswa sudah bisa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian contohnya itu seperti dalam mata kuliah sains dan teknologi atau mata kuliah non-eksakta atau ilmu sosial yang membutuhkan beberapa ilmu untuk memecahkan masalah berbasis ICT. Segitu dari saya, apakah cukup? Terima kasih. Sekian dari pertemuan hari ini dari presentasi kelompok 7 dan kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.